Selamat pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Coach. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, syukur. Kalau gitu ya. Lagi sibuk apa sekarang, Pak? Saya sekarang ini lagi sibuk mempersiapkan ujian semester, juga sibuk untuk menyiapkan sekolah penggerak, Coach. Baik, baik, baik. Sebentar lagi kita akan mengadakan sesi coaching selama 15 menit. Apakah Pak Saiful sudah siap? Siap, Coach. Siap. Ya. Di akhir sesi coaching ini, apa secara spesifik yang ingin dicapai, Pak Saiful? Di akhir coaching nantinya saya ingin menyiapkan ujian tengah semester lebih baik dan lebih efektif, seperti itu, Coach. Baik. Jadi menyiapkan soal-soal ujian tengah semester, gitu. Ya, betul. Pak Saiful ya. Baik. Nah, terus apa saja langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, Pak Saiful? Yang pertama, langkahnya tentu kita membuat job description kepada teman-teman kita. Kemudian kita melakukan melakukan rapat atau meeting dengan staff. Berikutnya kita menyiapkan jadwal ujian. Seperti itu, Coach. Jadi mempersiapkan secara matang untuk kegiatan itu, begitu Pak Saiful ya? Betul, Coach. Langkah-langkah. Nah, terus apa sumber daya yang diperlukan untuk langkah ini bisa berjalan? Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, yang pertama tentu manajerial. Seorang kepala sekolah. Di samping itu juga kemampuan pikir kepada seorang kepala sekolah. Gitu, Coach. Baik. Jadi yang pertama adalah manajerial, yang kedua pola pikir yang baru, gitu ya. Betul, Coach. Betul. Baik. Nah, kalau begitu, habit perilaku baru apa yang diperlukan untuk langkah bisa ini berhasil, Pak Saiful ya? Habit baru yang akan dihasilkan, yang pertama manajemen baru, gitu ya. Manajemen baru dengan pola baru. Manajemen baru dengan pola baru. Dengan pola baru. Baik. Habit apa itu namanya? Atau kebiasaan yang bisa dibuat? Ya, membuat schedule. Membuat schedule. Gitu. Ada perencanaan. Perencanaan dalam pembuatan schedule ya. Baik. Nah, terus apa motivasi yang diperlukan untuk menjalankan habit baru ini? Motivasi yang diperlukan tentunya adanya target. Ya. Nah, karena sesuatu pekerjaan itu perlu target. Tanpa target tentu akan menyulitkan bagi kita nantinya untuk mengukur standarisasi daripada terlaksananya tugas-tugas yang kita laksanakan. Seperti itu, Coach. Baik. Luar biasa ya. Nah, terus bagaimana bentuk motivasinya? Alat, bahan, dan cara yang Pak Saiful akan siapkan. Nah, alat yang digunakan tentunya schedule. Kemudian tentu kemampuan daripada staf kita dalam melakukan pekerjaan. Ya. Schedule dan kemampuan staf untuk melakukan pekerjaan. Selain ada skill yang mereka miliki untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan cepat. Ya, betul, Coach. Oke, baik. Nah, terus apa hadiahnya bila ini berhasil, Pak Saiful? Yang Pak Saiful berikan kepada dirinya. Yang kita berikan tentu yang pertama bersyukur. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan, waktu yang disediakan untuk kita sebagai manusia biasa, dan juga kita diberi kesehatan untuk mengelolanya, sehingga kita mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bersyukur
Dan hadiah yang diberikan kepada diri sendiri adalah semacam ucapan terima kasih. Ternyata dengan kemampuan manajerial, saya bisa melakukannya. Baik, baik. Luar biasa. Jadi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang turut pasti menyertai dan memberikan rahmat untuk mengerjakan itu dengan berhasil. Gitu, Coach ya? Ya. Baik. Baik, Pak Saiful. Nah, terus apa bentuk reminder agar berjalan secara konsisten? Agar berjalan secara konsisten, tentu kita melakukan pengawasan kepada schedule yang sudah kita buat. Kemudian ada step by step, artinya langkah demi langkah untuk mengukur standar sejauh mana pekerjaan itu dapat dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita tetapkan. Alat pengingatnya itu seperti apa menurut Pak Saiful? Alat pengingatnya itu ya schedule tadi. Oh, schedule. Jadi kalau melihat schedule, berarti ini adalah berarti harus dikerjakan secara cepat. Seperti itu, God ya. Jadi schedule adalah salah satu alat bantu kita untuk mengingat. Baik. Kira-kira kapan ini akan dimulai, Pak Saiful? Sebenarnya sudah dimulai, God. Sudah dimulai. Karena memang dari awal itu kita kan membuat perencanaan agar pelaksanaan ujian itu berjalan dengan baik. Kemudian mungkin setiap pelaksanaannya itu tentu ada fase-fasenya. Fase pertamanya kita menyiapkan jadwal, itu sudah selesai. Fase keduanya kita mempersilahkan guru-guru untuk membuat soal. Itu sedang terlaksana sekarang. Fase ketiganya nantinya tentu kita akan melaksanakan ujian itu sendiri. Dan fase keempatnya kita melakukan evaluasi. Dan fase kelimanya tentu kita akan membagikan rapor sebagai wujud pekerjaan guru-guru yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan kita berikan berbentuk laporan kepada orang tua atau siswa. Baik, Coach. Baik. Nah, kita sudah di akhir daripada sesi coaching ini. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan sesi coaching ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar dalam satu perilaku yang baru yang ada pada Pak Saiful. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kesimpulan apa yang bisa diambil atau diterima dari hasil sesi coaching ini, Pak Saiful? Kesimpulannya dari coaching ini adalah yang pertama, saya berterima kasih kepada Coach Router yang sudah mengingatkan bahwa pekerjaan itu memang perlu adanya schedule, adanya target berupa habit baru yang kita laksanakan nantinya berupa proses sehingga pekerjaan itu dapat berjalan dengan lancar. Coaching ini memang membantu daripada klien untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan. Seperti itu, baik. Oke, kalau demikian terima kasih Pak Saiful buat kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk latihan coaching hari ini. Biasa bermanfaat baik buat Pak Saiful, buat saya, maupun buat siapapun yang akan menyaksikan video ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam sukses dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Gus. Terima kasih.